Baik, berjumpa lagi di kuliah metode numerik. Kita meneruskan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, yaitu metode biseksi. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari solusi persamaan linier menggunakan metode tabel. Nah, untuk kali ini kita akan lanjut ke metode biseksi. Ya, jadi ide awal dari metode biseksi ini adalah metode tabel. Ya, metode tabel, di mana areanya atau wilayahnya dibagi menjadi n bagian. Hanya saja metode biseksi ini membagi range menjadi dua bagian. Jadi kalau di metode tabel kemarin areanya dibagi menjadi n bagian, kemudian pada metode biseksi areanya dibagi atau range-nya dibagi menjadi dua bagian. Kemudian dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian mana yang tidak mengandung akar. Ya. Ya, jadi bagian yang mengandung akar dipilih dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang atau iteratif ya, hingga diperoleh akar persamaan yang atau solusi yang diinginkan. Ya, jadi seperti ini kurang lebih ya repeated bisection ya. Kalau di bisection berarti selang antara A dan B kita bagi dua ya menjadi selang C. Ya. Kemudian kita pilih selang yang baru yaitu AC atau CB. Ya. Kita pilih bagian yang kira-kira mengandung akar. Nah, bagian mana yang mengandung akar? Di sini ada keterangannya bahwa if FA dan FB, jika FA dan FB have opposite signs, jika FA dan FB memiliki tanda yang berbeda, atau jika FA dikali FB kurang dari 0, maka akar-akarnya terdapat di antara A dan B. Nah, kemudian di sini ada kata-kata bisection gitu ya, the interval A to B to get a new point C. Ya, ya jadi jika ini yang perlu kita ingat ya, kita pahami bahwa jika ada titik selang A dan B, ya, jadi kita harus memilih selang mana gitu ya, yang mengandung akar. Ya, jadi suatu selang, suatu area di dalam selang A dan B mengandung akar jika, gitu ya, jika FA dan FB memiliki berlawanan tanda, ya, memiliki berlawanan tanda. Misalnya FA tandanya adalah negatif misalnya, terus kemudian FB positif ya. Jadi antara FA dan FB memiliki berlawanan tanda sehingga di antara A dan B terdapat akar persamaannya. Jadi akar persamaannya ada di antara A dan B. Ya, untuk menggunakan metode biseksi, terlebih dahulu kita tentukan batas atas dan batas bawah seperti metode tabel. Jadi seperti yang telah dikemukakan di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk metode yang sedang kita pelajari ini metode
terbuka, ya. Jadi baik metode tabel, metode biseksi, metode regulavalsi ini memiliki pakem yang sama, ya. Jadi semua metode terbuka dia menggunakan selang, ya, selang atau range gitu ya dari A sampai B, ya, di mana A adalah batas bawah dan B adalah batas atas. Kemudian dihitung nilai tengah, ya. Ya, setelah kita menentukan batas atas dan batas bawah, A batas bawah, B batas atas, ya. Kemudian kita menghitung nilai tengah yaitu X sama dengan A ditambah B dibagi 2 atau setengah A tambah B. Dari nilai X ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar. Ya. Jadi secara matematik, suatu range dikatakan terdapat akar persamaan bila nilai FA dan FB-nya berlawanan tanda, ya, atau FA dikali FB kurang dari 0. Nah, setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Nah, algoritmanya kurang lebih seperti ini, ya. Nah, jadi kita tentukan nilai A dan B, kemudian ya tentu saja kita harus menentukan toleransi errornya, ya, dan iterasi maksimumnya. Kemudian kita hitung FA dan FB. Setelah itu kita kalikan, ya, FA dikali FB. Apakah dia lebih besar dari 0? Atau kita lihat FA dan FB ini apakah berlawanan tanda. Ya, jika FA dan FB tidak berlawanan tanda atau FA dikali FB lebih besar dari 0, maka proses dihentikan karena sudah pasti tidak ada akar, ya. Bila tidak, ya, atau bila FA dikali FB kurang dari 0, maka kita menghitung nilai X, ya. X sama dengan A ditambah B dibagi 2. Oleh karena itu di sini dikatakan metode bisection, ya, karena membagi 2 selang antara A dan B menjadi selang C atau selang X di sini. Kemudian hitung Fx, ya. Setelah itu bila Fx dikali Fa kurang dari 0, disinilah kita memilih selang mana, ya, selang baru, ya. Ya, bila Fx dikali Fa kurang dari 0, maka B sama dengan X dan FB sama dengan FB sama dengan Fx. Bila Fx dikali Fa lebih besar dari 0, maka A sama dengan X dan Fa sama dengan Fx. Nah, di sini ada keterangan lagi. Jika absolut, ya, B dikurangi A kurang dari nilai toleransi ini, ya. Jika absolut B dikurangi A kurang dari toleransi E atau iterasi lebih besar dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan X. Bila tidak, maka kita mengulang langkah ke-6, ya, atau iterasi berikutnya. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya seperti ini misalnya. Selesaikan persamaan X dikali E pangkat min X plus 1 sama dengan 0. Ya, di mana range awalnya A-nya min 1, B-nya sama dengan 0. Ya, range-nya antara min 1 sampai 0. Ya, ya, coba kita kerjakan sesuai dengan teori, ya, teori yang ada di PPT tadi. Coba kita kerjakan.
Ya, jadi sebentar ya. Ya, kemudian kita coba hitung pakai Excel. Ya, di sini ada tabel iterasinya gitu ya, iterasi. Kemudian berikutnya ada A. Di sini ada B. Di sini ada X. Kemudian Fx, Fa. Di sini keterangan. Jadi keterangan ini gunanya untuk menjelaskan ke kita bahwa apakah Fx dan Fa ini berlawanan tanda atau tidak. Oke, jadi kita mulai dengan iterasi awal ya, iterasi 1. Ya, di mana nilai A-nya -1 dan B-nya sama dengan 0. Jadi batas bawahnya -1, batas atasnya 0. Ya, iterasi pertama. A-nya -1, kemudian B-nya 0. Nah, kemudian di sini kita sesuai dengan algoritma tadi, kita hitung FA dan FB. Ya. Kita hitung FA dan FB. Ya. Ya, di sini mungkin nanti nilai toleransi E-nya ya bisa kita tentukan berapa gitu ya. Sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan soal biasanya. Atau kita menggunakan iterasi maksimum ya, misalkan maksimal 10 iterasi. Ya, nanti pencarian akan dihentikan. Ya. Ya, kita hitung Fx-nya dulu ya. Berarti Fx-nya ini sama dengan kok Fx ya. Kita hitung X-nya dulu ya. Kita hitung X-nya dulu. Nah, kita hitung FA dan FB ya. Boleh mau dihitung FA dan FB-nya juga boleh. Misalkan ini kolomnya kita tambahkan 1 gitu ya. FB. Ini misalnya kita hitung tadi rumusnya apa ya? X ya. FA itu berarti B2 ya. B2 dikali E pangkat min X ya. Minus B2. Ya, soalnya tadi plus 1 ya, plus 1. Ya, jadi ini kita kasih kurung gini. Kemudian plus 1. Ya. Ini FA, kemudian ini FB ya. B-nya kan. Nah, ini apakah berlawanan tanda? Oh, berlawanan tanda. Berarti solusinya ada di antara A dan B. Jadi ini bisa dilanjutkan gitu ya. Bisa dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Tapi kita perlu ini dulu ya, menghitung nilai X-nya dulu. Ya, jadi X-nya berapa? Ya, X-nya bagi 2 ya. Sama dengan B2, B2 ditambah C2 dibagi 2. Begini ya, min 0,5. Ya. Min 0,5. Kita kemudian menghitung Fx-nya ya. Saya tinggal geser ini aja ya. Nah, apakah Fx dengan ya kita lihat algoritmanya sekali lagi. Ya.
Mohon maaf, agak pilek. Ya, jadi kita hitung fx-nya, ya sudah ketemu. Nah, ini kita periksa di langkah ke-8 ini. Ya. Bila fx dikali fa kurang dari 0, apakah fx dikali fa kurang dari 0? Jawabannya iya. Ya, kurang dari 0. Negatif kan ya, negatif dikali positif negatif. Kalau negatif ya pasti kurang dari 0. Ya. Maka B sama dengan X. Ya, jadi B sama dengan X. Jadi di iterasi yang di sini dikasih keterangannya. Perlawanan tanda. Berarti di B ya, B sama dengan X. Berarti nilai B-nya kan awalnya begini ya, nilai A-nya -1, nilai B-nya 0 ya. Nah, tetapi karena fx dikali fa berlawanan tanda, maka kita pakai aturan B sama dengan X. Berarti nilai B-nya digantikan oleh nilai X. Ini ya. Ya. Kemudian apa yang kita lakukan berikutnya? FB sama dengan Fx. Gitu ya. FB sama dengan Fx ya. Berarti FB ini sama dengan Fx ya. Berarti sama dengan E2. Nah, gini. Ya kan? Kemudian di sini ya, jika absolut B min A kurang dari toleransi atau epsilon, ya, ya ini kita selisihkan ya. Apakah absolut B min A? Ya kita tambahkan aja enggak apa-apa kolomnya ya. Absolut B min A. Absolut B min A. C2 dikurangi P2. Ya, apakah ini kurang dari epsilon nih? Biasanya nilai toleransi yang diberikan itu biasanya sangat kecil ya, 10 pangkat min 6, ada yang 10 pangkat min 3. Tentu saja ini masih belum ya. Ya, jadi ini masih lebih besar dari epsilon. Gitu ya. Katakanlah nilai toleransinya E-nya 10 pangkat 10 pangkat min 6 ya, berarti kan 0,0000 gitu ya, 1/1 juta ya. Berarti ini tentu saja kalau nilainya segini E-nya ya berarti ini masih belum memenuhi, artinya iterasinya tetap harus dilanjutkan gitu ya. Nah, di sini jelas. Jadi jika absolut B min A kurang dari epsilon atau iterasi melebihi iterasi maksimum, maka proses dihentikan. Tetapi karena ini tadi B min A-nya masih lebih besar dari nilai E, nilai epsilon atau nilai E, ya maka kita ulangi langkah ke-6. Ya. Ya. Kita ulangi langkah ke-6. Ya, langkah ke-6 hitung nilai X sama dengan A ditambah B dibagi 2. Ya, ini ya. Ya, kita ulangi lagi. Nah, kemudian kita menghitung nilai fx-nya. Jadi nanti yang dilihat ini 2 ini ya. Untuk menentukan range yang baru, kita melihat 2 ini. Ya, fx dengan fa. Oke, kemudian kita hitung nilai fx ketemu. Ya, gini aja langsung cepat ya, nggak pakai. Oh, sorry. Nilai fx-nya. Oh, sorry, sebentar, ada yang keliru ya. Ini tadi D ya. D, kemudian ini juga D.
Ya, kita saling cross check aja, FA-nya B betul, FB-nya C. Oke, betul. Oke. Salah. Nah, ini betul ya. Oke, kita hitung juga nilai FA-nya. Jika Fx dikali FA kurang dari 0, apakah Fx dikali FA kurang dari 0? Tidak, jawabannya ya. Jadi ini tidak berlawanan tanda, ya. Maka yang berlaku untuk iterasi berikutnya adalah selangnya kita buat, kita punya selang baru ya. Maka A sama dengan X, ya. Jadi A ini sama dengan, sebentar ini. Nah, A sama dengan X. Ya, X-nya D3 ya, D3. Ya, A sama dengan X, B-nya tetap ya, B-nya tetap. B-nya tetap C3. Ya. Sehingga FA sama dengan Fx ya. Ini sama dengan Fx. Fx-nya adalah E3. Ya. Kemudian dari situ ya kita lakukan sesuai algoritma ya. Apakah B min A-nya absolut B min A kurang dari epsilon, ya kita hitung ya. Oh, ternyata belum ya, masih belum. Ya, berarti prosesnya tetap berlanjut. Ya. Ya, berarti iterasinya masih dilanjutkan iterasinya. Ya. Mau menghitung nilai FB ya silahkan, enggak apa-apa. Hitung nilai FB. Oh, sorry. FB ini dari, oh iya, salah. FB ini saya copy aja ini ya. Berapa ini? C4 ya. C4. Ya. FA dengan FB berbeda tanda ya, berarti solusinya akar persamaan yang dicari ada di antara A dan B. Jadi A dan B ini selangnya ini ya, selang A dan B ini. Coba kita kasih warna aja, misalkan warna apa ya? Warna biru ini. Jadi selangnya ini ada di antara, akar persamaannya ada di antara selang A dan B. Kita lanjutkan berarti ya, karena ini masih belum memenuhi stopping kriteria atau kriteria iterasi harus berhenti. Berarti kita lanjutkan apa? Kita menghitung nilai X-nya lagi. Ya, X-nya bagi 2. Ya, D3 A ditambah B dibagi 2. Ya, ketemulah nilai ini. Ya. Kemudian kita hitung Fx-nya. Ya. Kita hitung Fx-nya ketemu. Ya. Dari Fx ini, kemudian kita periksa lagi apakah Fx dikali Fa berlawanan tanda. Ternyata jawabannya dia tidak berlawanan tanda. Ya, kalau tidak berlawanan tanda, maka A sama dengan X. Ya. Di iterasi keempat, nilai A-nya sama dengan X. Jadi A-nya sama dengan D4 ya. D4. B-nya tetap ya. B-nya tetap C3 ya. Atau C4 aja lah, C4. Ya. Tetap. Kemudian kita hitung FA-nya. Ya, tentu saja kalau A sama dengan X, maka FA sama dengan Fx. Ya. Sama dengan Fx, berarti
sama dengan E4. Nah, kemudian kita hitung fx. Sorry. Kemudian kita hitung absolut B min A-nya. Ya. Absolut B min A. Absolut B min A-nya ketemu sekian. Oh, berarti ini masih lebih besar dari ini ya, dari nilai E-nya ya. Maka ini nanti kita lanjutkan di iterasi berikutnya. Di iterasi berikutnya itu artinya kita menghitung nilai tengahnya X-nya itu tadi ya, nilai tengahannya. Ya, kita hitung nilai X-nya ketemu sekian, kemudian kita hitung Fx-nya ketemu sekian. Kemudian kita cocokkan apakah kita periksa, sorry ya, bukan cocokkan, tapi kita periksa apakah Fx dikali Fa ini kurang dari 0. Jawabannya kurang dari 0 ya, atau berlawanan tanda. Nah, kalau berlawanan tanda, berarti ya lihatlah algoritmanya. Maka B sama dengan X. Ya, B-nya sama dengan X. Ya, berarti B di iterasi kelima, ini ya, B sama dengan D5. Ya. Nilai A-nya tetap, ya, tetap min 0,625. Ya. Ya. Dari sini dihitung apa lagi? Dihitung FA, ya, FA-nya berapa? Nah, karena B sama dengan X, maka FB sama dengan Fx ya. Nah, FB sama dengan Fx. B sama dengan Fx ya, E5. Ya. Kemudian kita hitung FA-nya ya. Kita hitung FA-nya. FA-nya berapa? Ya. Kita pakai ini aja ya. Kita copy paste saja. Enaknya pakai Excel gitu. Ini berarti B6 sorry B6 oke ya, karena A-nya tetap ya, FA-nya tetap ya. Kemudian nah, ketika sudah itu, nah kita lihat lagi absolut B min A-nya ya. Absolut B min A-nya apakah kurang dari, nah ternyata masih lebih besar ya dari nilai errornya, maka kita lanjutkan ke iterasi berikutnya ya. Ya, kita lanjutkan ke berikutnya, kita tentukan nilai X-nya dulu gitu ya. Kita tentukan nilai X-nya dulu ya. Kita tentukan nilai X-nya karena bagi 2 ya, berarti A ditambah B bagi 2 atau min 0,625 ditambah min 0,5625 dibagi 2 ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai Fx-nya dan kita periksa apakah Fx dan Fa ini berbeda tanda atau berlawanan tanda. Ternyata tidak. Ya, jika Fx dan Fa tidak berlawanan tanda, tidak ya. Jadi kalau Fx dikali Fa lebih besar dari 0, maka A sama dengan X ya. Iterasi ke-6, A sama dengan X. Berarti sama dengan D6 ya, nilai A-nya berubah, nilai B-nya tetap. Ini berarti C6. Kemudian karena A sama dengan X, maka FA sama dengan Fx ya. FA sama dengan Fx. Fx-nya E6 ya.
Ya, kemudian apa yang kita lakukan? Ya, kita meriksa absolut ini ya. Ya, absolut B min A-nya. Periksa lagi. Oh, ternyata masih lebih besar dari 10 pangkat min 6 misalnya. Ya, berarti ini kita lanjutkan mencari nilai X-nya. Ya, seperti kayak tadi, cari dulu ya. A tambah B dibagi 2. Kemudian dari situ kita punya Fx. Nah, dari sini apakah Fx dan Fa ini berlawanan tanda? Ternyata tidak. Ya, tidak. Berarti di iterasi ke-7 yang berubah apa? Jika Fx dikali Fa lebih besar dari 0, maka A sama dengan X. Ya. Nilai A sama dengan X. D7. Ya. Jadi selang A-nya, batas bawahnya berubah. Ya. Batas atasnya, B-nya, ya tetap. Ya, tetap C7. Gini. Ya. Ya, jadi di metode, apa ini namanya, metode dissection, ya, jadi kita merubah selangnya. Gitu ya. Kita mencari selang mana yang itu mendekati akar persamaan yang kita inginkan. Ya, kita mengubah-ubah selangnya. Kita mengubah-ubah batas atas dan batas bawahnya. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti kan berubah ya selangnya ya. A sama dengan X, B-nya tetap. Kemudian karena A sama dengan X, maka tentu saja FA sama dengan Fx. Berarti E7 ini ya. Kemudian apa yang kita lakukan berikutnya? Kita hitung nilai absolut B min A-nya. Nah, sudah kita hitung ternyata selisihnya antara B dikurangi A masih besar ya. Lebih besar dari ini. Kita mau lanjutkan lagi ya prosesnya ini atau iterasinya ini. Berarti hitung nilai X-nya lagi ya. Nilai X diperoleh dari bagi 2 ya. Selang A ditambah selang B dibagi, atau batas bawah A ditambah batas bawah B dibagi 2. Nah, kemudian hitung nilai Fx-nya. Nah, apakah Fx dan Fa ini berlawanan tanda? Ternyata tidak. Kalau tidak berlawanan tanda, berarti A sama dengan X. Ya, kan tidak berlawanan tanda ya. Atau Fx dikali Fa lebih besar dari 0. Ya, ini iterasi ke-7 ini ya. Nah, ini jangan dilihat 8 ini ya, dilihat iterasinya, iterasi ke-7. Ya, ini lebih besar dari 0, maka selang batas bawahnya berubah, batas atasnya tetap, batas bawahnya atau A-nya berubah menjadi X, gitu ya. D8. Batas atasnya tetap, ya, tetap min 0,5625. Kemudian karena A sama dengan X, maka FA sama dengan Fx. Ya. Ini 8. Ya, ini. Kemudian apa yang dilakukan? Ya, menghitung ini ya, absolut, ini sudah dihitung ya. Absolut B min A-nya. Ternyata masih belum misalnya. Oh, masih belum ya Pak, masih lebih besar dari nilai epsilonnya atau nilai toleransi yang diinginkan. Berarti kita lanjut menghitung nilai X-nya ya. Dihitung. Nilai Fx-nya juga dihitung. Ya. Kemudian kita periksa apakah nilai Fx dikali Fa ini kurang dari 0 atau berlawanan tanda. Oh iya, betul ternyata. Fx dan Fa ini berlawanan tanda.
Nah, kalau berlawanan tanda berarti di iterasi ke-9 nilai A-nya tepat. Ya, B9. Ya, nilai A-nya tetap. Tetapi nilai B-nya sama dengan X, ya. D9. Ya. Waduh, sudah hitung semua. Ya. Seperti itu ya. Nah, karena nilai B-nya berubah ya, B sama dengan X, maka FB sama dengan fx. Fx sebelumnya ya, jadi fx sebelumnya kan 0,000204 ya, berarti E9 ya. Nah, kemudian kita hitung absolut A min B-nya. Jadi dari sini ini masih belum lah, katakanlah ini gini ya, nilai I-nya kita rubah aja min 3 ini ya. Ya, atau kalau teman-teman mau menjadikan desimalnya berarti 0,001 E1 ini ya. 123 ya, 1 kali 10 pangkat min 3, benar ya. Apakah ini masih kurang dari 0,001? Belum ya. Berarti kita lanjutkan mencari nilai X yang baru. Ya. Kemudian kita hitung nilai fx-nya, kita hitung nilai fa-nya ya. Fa-nya tadi belum kita hitung. Oke. Kita hitung fa-nya. A-nya berapa? B10. Gitu ya. B10. Ini B10. Oke. Kita periksa apakah fx dan fa ini berlawanan tanda. Ternyata tidak. Kalau tidak, maka pada iterasi ke-10 nilai, masih ingat ya, nilai A sama dengan X. Sedangkan nilai B-nya tetap. Nilai A-nya berubah ya, sama dengan XD10. Nilainya berubah, kemudian nilai B-nya tetap. Ya, C10. Tetap min 0,56641 sekian ya. Ini dibulatkan biasanya kalau X. Kemudian karena A sama dengan X, maka FA sama dengan FX. Ya, sama dengan E10. Yes. Nah, kemudian kita hitung. Nah, kita hitung errornya. Apakah absolut B min A ini kurang dari epsilon? Oh, ini belum ini ya, masih apa ya, masih mepet-mepet ya. Masih mepet-mepet, masih belum lah. Oke, berarti kita lanjutkan mencari nilai X-nya. Jadi X sama dengan A plus B per 2. Ya, ini yang disebut dengan metode bagi 2 di sini, nilai X-nya ini ya. Ya. Kemudian kita cari nilai fx-nya. Sudah seperti itu, kita sudah punya nilai fx, kita sudah punya nilai fa, kita periksa apakah fx dikali fa kurang dari 0. Ternyata tidak ya. Kalau tidak berarti iterasi ke-11 misalnya b sama dengan x. Loh, kenapa b sama dengan x ya? Memang aturannya seperti itu ya. Kalau fx dikali fa lebih besar dari 0, maka b sama dengan x. X-nya kan D11. Ya. Jadi ini menggantikan nilai B ya. Nah, nilai A-nya tetap ya, tetap seperti sebelumnya. B11. Ya, tetap. Ya, kemudian kita karena ini
karena B sama dengan X, maka FB sama dengan X. Ya. E11. Ya. Kita lihat apakah absolut B min A ini sudah kurang dari 0,001. Ternyata iya. Ya, berarti solusinya adalah nilai X yang ini. Ya, nilai X ini adalah solusinya. Nah, ini ya. Kita cari warna hijau yang segar. Nah, ini solusinya. Ya, jadi itu adalah, jadi kan di sini disebutkan bila absolut B min A kurang dari epsilon atau iterasi lebih besar dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan X. Ya, berarti ini karena X-nya ini ya, berarti kita ketemu hasilnya ini ya, min, berarti hasilnya ketemu X sama dengan berapa ini? D11. Jadi X sama dengan min 0,5678. Gitu. Jadi ini ya, ini hasilnya yang dicari. Kita lihat. Ya, ini ya. 5738. Sama seperti yang ada di PPT. Ya, jadi itulah yang disebut dengan metode bagi dua, ya, atau metode, ada yang bilang tengahan, ya, boleh jadi, ya, metode biseksi, ya. Seperti itu ya, ternyata sangat mudah ya, nggak terlalu sulit. Ya, jadi kita ketemu solusi dari persamaan tadi apa? X dikali E pangkat min X plus 1 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 0,5678. Oke. Ya. Di sini kita lihat ya, jadi itu solusinya kita peroleh tadi di iterasi ke-10. Iterasi ke-10. Jadi nilai X-nya tadi kita dapatkan di iterasi ke-10. Ya memang kita tadi mengerjakan iterasi ke-11, tapi nilai X atau nilai solusi yang kita cari berada di atau kita peroleh di iterasi ke-10. Nah, di penjelasan sini untuk menghentikan iterasi bisa dilakukan dengan menggunakan toleransi error atau iterasi maksimum. Jadi misalkan ditentukan iterasi maksimum 10 ya, berarti nanti ketika iterasinya sudah sama dengan 10 ya harus dihentikan. Gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan metode biseksi dengan toleransi error tadi seperti kita tadi ya, 10 pangkat min 3 ya, atau E pangkat min 3 ya, atau 0,001 ya, ternyata dibutuhkan sekitar 10 iterasi atau 11 tadi ya. Nah, semakin kecil semakin teliti ya, maka kecil toleransi errornya, maka semakin besar jumlah iterasi yang dibutuhkan. Jadi kita kalau kepingin semakin teliti atau semakin kecil toleransi errornya, maka iterasinya juga harus bertambah. Ya, artinya semakin besar iterasinya, maka dia akan semakin teliti ya, desimalnya ya, di belakang komanya akan semakin teliti ya, atau nilai-nilai toleransi errornya akan semakin kecil, atau nilai absolut A min B atau B min A-nya akan semakin kecil. Nilai absolut B min A. Ya, jadi itu tadi yang kita bahas tadi seputar metode bisection ya, atau bagi dua. Oke, sampai di sini untuk metode bisection ya. Untuk bagaimana kita mengimplementasikan ke dalam program, ya nanti kita sambung di seksi berikutnya. Oke, terima kasih semua, semoga bermanfaat ya, semoga penjelasannya cukup jelas. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung di WhatsApp. Oke, terima kasih. Stay tune, sampai jumpa di
seksi berikutnya.